Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, para pejuang CPNS Kemenak tahun 2020? Pada video ini saya akan membahas mengenai persyaratan pemberkasan CPNS Kementerian Agama. Nah, yang saya bahas adalah persyaratan pemberkasan untuk tahun anggaran 2018. Saya kira untuk tahun anggaran 2019 ini tidak akan mengalami banyak perubahan, sehingga video ini dapat menjadi referensi bagi teman-teman untuk mempersiapkan berkas apa saja yang harus dipersiapkan untuk pemberkasan pada tahun anggaran 2019 atau tahun 2020 ini. Oke, di sini saya akan membaca surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia tentang hasil seleksi akhir dan persyaratan pemberkasan calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2018. Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS tahun 2018 nomor sekian-sekian tanggal 15 Januari 2019, hal penyampaian hasil integrasi nilai seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang pengadaan CPNS Kementerian Agama tahun anggaran 2018 pada lampiran 7 bersama ini kami sampaikan sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa poin, tetapi saya akan langsung menuju ke poin yang berkaitan langsung dengan pemberkasan. Oke, saya lanjut ke poin 3. Kolom keterangan dalam lampiran pengumuman adalah sebagai berikut. Kode P1L atau P2L adalah peserta lulus seleksi akhir berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permen-Pan RB nomor 37 dan 61 tahun 2018. Kemudian kode P1L-1 atau P2L-1 adalah peserta yang lulus seleksi akhir berdasarkan Permen-Pan setelah perpindahan antar jenis formasi dalam jabatan dan satuan kerja atau lokasi formasi yang sama. Kemudian C, kode P1TL atau P2TL adalah peserta tidak lulus seleksi akhir karena tidak masuk peringkat dalam formasi sesuai dengan ketentuan. Nah, pada poin 3D ini, kode P1TMS atau tidak memenuhi syarat. Kode P1-TMS atau P2-TMS adalah peserta yang tidak lulus seleksi akhir karena tidak hadir pada rangkaian seleksi kompetensi bidang SKB dan atau tidak sesuai persyaratan yang ditetapkan. Untuk kode P1-TMS ini pada tahun 2018 bisa dikatakan sebagai kode yang horor. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena beberapa peserta yang sudah dinyatakan lulus berdasarkan nilai integrasi SKD dan SKB-nya, tetapi kemudian dibatalkan kelulusannya dikarenakan beberapa penyebab. Salah satunya yang paling banyak adalah ketidaksesuaian antara formasi yang dilamar dengan kualifikasi pendidikan yang disertakan atau ijazah yang disertakan. Misalkan seperti ini. Misalkan yang dibutuhkan adalah S1 Pendidikan Matematika, kemudian dia melamar dengan S1 Matematika. Nah, di sini kelulusannya dibatalkan. Tentunya ini menjadi suatu pertanyaan, kenapa hal seperti ini masih muncul pada saat pemberkasan akhir? Bukankah itu dapat diseleksi pada saat seleksi administrasi yang pertama ya? Seharusnya itu sudah masuk seleksi yang awal itu, tetapi ternyata masih banyak peserta yang mempunyai kasus seperti itu. Tetapi alhamdulillah untuk Kemenak, sepengetahuan saya itu tidak ada TMS yang disebabkan oleh hal tersebut, karena memang di dalam Kemenak itu kan kualifikasi pendidikannya sangat banyak ya. Misalkan yang dibutuhkan adalah guru matematika. Untuk formasi guru matematika ternyata kualifikasi pendidikan dipersyaratkan itu sangat banyak. Jadi bisa S1 matematika, S1 pendidikan matematika, S1 tadris matematika dan lain sebagainya. Tapi untuk Kemenak itu ada beberapa kasus di mana peserta mendapatkan nilai SKB yang tidak wajar. Misalkan nilai wawancaranya itu skala 100 ya. Kemudian dia mendapatkan nilai 0 atau mendapatkan nilai satuan, nilai 8 atau nilai 9. Kemudian nilai psikotesnya juga seperti itu. Ada yang praktek kerjanya juga seperti itu. Harusnya skalanya 100 tetapi dia mendapatkan nilai yang sangat-sangat rendah. Nilainya satuan ya. Nah, kalau
kejadian seperti ini, maka karena nilainya terlalu kecil, dia tidak akan bisa terangkat nilainya sehingga dia bisa lolos. Nah, itu menjadi pertanyaan, apakah itu memang nilainya memang seperti itu, atau salah input, atau kesalahan sistem. Mudah-mudahan teman-teman sekalian untuk tahun 2020 ini tidak ada kasus-kasus seperti pada tahun 2018, sehingga seleksinya menjadi fair seperti itu. Oke, sekarang poin 4. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir, diwajibkan melakukan pemberkasan usul penetapan NIP CPNS dibuat sebanyak 3 rangkap dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini saya perlu menggarisbawahi kalimat pemberkasan usul penetapan NIP CPNS. Nah, nanti teman-teman kalau membuat SKCK maupun surat keterangan sehat akan ditanya keperluannya apa atau keterangannya. Nah, keperluannya bisa ditulis ini. Untuk pemberkasan usul penetapan NIP CPNS Kemenak. Sekarang 4A, waktu pemberkasan hari tanggal Rabu 16 Januari 2019 sampai dengan Selasa 5 Februari 2019. Ini tentunya waktunya cukup lama, jadi ada 3 minggu. Di beberapa kementerian yang lain, waktunya bahkan ada yang sangat singkat, ada yang diberikan waktu pemberkasan 1 minggu maupun 3 hari, 4 hari, ada yang seperti itu. Sehingga untuk Kemenak ini menjadi kesempatan yang sangat-sangat bagus bagi teman-teman untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik. Kemudian pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat. Nah, waktu itu memang kita mengantarkan secara langsung di Kanwil atau di Satker. Nah, tidak tahu kalau sekarang karena kondisi COVID sekarang apakah nanti diantarkan secara langsung atau menggunakan pos. Kita tunggu saja. Untuk tempat adalah satuan kerja masing-masing di lampiran 1. Kemudian 4B, persyaratan administrasi pas foto 4x6 dengan latar belakang warna merah sebanyak 5 lembar dengan menuliskan nama dan tanggal lahir di balik pas foto tersebut. 2. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik KTPL atau surat keterangan telah melakukan perekaman KTP elektronik yang masih berlaku dari Dukcapil. Yang ketiga, surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia, lampiran 2, tanggal surat sesuai batas waktu pemberkasan sebagaimana tersebut pada huruf A di atas. Nah, di sini nanti saya akan membacakan lampiran 2 terkait dengan surat lamaran itu nanti seperti apa formatnya. Kemudian untuk tanggal suratnya itu sesuai dengan ini ya, waktu pemberkasan antara 16 Januari sampai 5 Februari 2019. Untuk nomor 4, fotokopi ijazah STTB dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan bagi peserta lulusan dari perguruan tinggi luar negeri menyertakan surat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Agama. Nah, ini kita patut bersyukur ya, karena fotokopi ijazah yang disertakan itu adalah ijazah yang terakhir. Jadi tidak dari SD, SMP, SMA itu tidak disertakan, hanya ijazah terakhir. Jadi kalau teman-teman melamarnya itu menggunakan ijazah S1, maka cukup teman-teman menyertakan fotokopi yang dilegalisir cukup S1 saja. Tetapi kalau teman-teman melamarnya itu menggunakan ijazah S2 misalkan untuk formasi dosen, maka teman-teman menyertakan fotokopi ijazah S1 dan S2. Kemudian yang kelima, bagi peserta jabatan guru fotokopi sertifikat pendidik yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan linearitas jabatan guru yang dilamar sesuai dengan Permendikbud nomor 46 2016 tentang penataan linearitas guru bersertifikat pendidik. Ini bagi teman-teman yang mempunyai sertifikat pendidik saja. Kemudian yang keenam, daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai 6.000 yang formulir isiannya sudah tercetak pas foto yang disediakan oleh website SSCN. Ini lampiran ketiga. Nah, di sini di dalam lampiran surat ini juga disertakan format daftar riwayat hidup yang itu sedikit berbeda. Ada beberapa poin yang berbeda dengan
DRH yang ada pada SSCN. Nah, teman-teman waktu tahun 2018 itu menggunakan 2 DRH. Jadi mengisi format yang diberikan lampiran surat ini dan juga format dari SSCN sebagai untuk jaga-jaga ya. Nanti ketika pemberkasan yang diminta itu yang mana. Ternyata pada saat kita menyerahkan pemberkasannya, DRH yang diminta itu adalah DRH yang dari SSCN. Kemudian yang nomor 7, surat pernyataan bermaterai 6.000, ini nanti akan saya bacakan juga. Yang nomor 8, surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Polres Kabupaten Kota. Oke, sekarang nomor 9, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan pemerintah. Nah, untuk meminta surat ini lebih baik teman-teman langsung ke RSUD ya, daripada misalkan rumah sakit swasta. Kemudian yang perlu diketahui juga, di sini ada 2 surat. Surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani. Karena ada 2 tes. Biasanya untuk yang keterangan sehat jasmani, teman-teman hanya dicek tensi darahnya gitu. Kalau misalkan tensi darahnya normal, maka teman-teman sudah mendapatkan surat keterangan sehat jasmani. Tetapi untuk yang keterangan sehat rohani itu tesnya lebih kompleks ya. Kalau saya dulu diberikan sekitar 500 pertanyaan tentang psikologi ya, karena yang menguji juga dokter psikolog. Tetapi ada beberapa teman yang mendapatkan hanya 1 surat saja. Jadi surat keterangannya sudah merupakan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Tetapi kebanyakan teman-teman waktu itu ada 2 surat. Oke, kemudian yang ke-10, surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, dan lain-lain. Nah, di sini untuk tesnya itu menggunakan urin ya, tidak menggunakan sampel darah, tetapi menggunakan sampel urin. Ini juga bisa dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau di RSUD atau pejabat yang berwenang dari badan lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dimaksud. Misalkan dari BNN itu juga bisa. Kemudian nomor 11, surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi Pratama yang akan menerima penempatan CPNS di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan di lampiran 5. Ketentuan persyaratan administrasi disusun sesuai dengan huruf B di atas dan dimasukkan dalam map. Map hijau untuk jabatan guru, warna kuning untuk jabatan dosen, warna merah untuk jabatan pelaksana, warna biru untuk jabatan guru X tenaga honorer kategori 2. Jadi jangan sampai teman-teman salah menggunakan map karena ini menjadi sangat penting ya. Kemudian pada map ditulis nomor ujian, nama, tanggal lahir, jabatan yang dilamar. Yang ketiga, hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan nomor induk kepegawaian atau NIP, serta memperoleh surat keputusan tentang pengangkatan sebagai CPNS. Nah, teman-teman harus benar-benar teliti dalam mempersiapkan pemberkasan ini, jangan sampai ada yang salah. Kemudian nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, 9 dan 10 itu tidak perlu saya baca. Oke, sekarang ke lampiran 2 tentang contoh surat lamaran. Meskipun di sini contoh, tetapi teman-teman gunakan format seperti ini, tidak perlu untuk dimodifikasi karena kadang-kadang kalau dimodifikasi nanti akan ditolak oleh panitia, khususnya kepada, nah tujuannya ini, kepada yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta. Ini menjadi sangat penting, jangan sampai ini salah. Karena kalau ini salah, bisa saja akan menggugurkan. Karena pada saat pemberkasan atau pada saat administrasi awal ya, ada keterangan gagal di administrasi karena salah menulis surat. Nah, itu ada yang seperti itu. Kemudian apakah surat lamaran ini diketik atau tulis tangan? Surat lamaran ini diketik. Waktu itu diketik. Kemudian
kita baca, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat, tanggal lahir, agama, kewarganegaraan, pendidikan terakhir, nomor telepon, dan lain sebagainya. Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama tahun 2018 dengan jenis ketenagaan. Nah, di sini sebutkan teman-teman informasinya apa. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan pas foto berukuran terbaru 4x6 sebanyak 5 lembar, fotokopi KTP, fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat pendidik khusus untuk jabatan guru, DRH bermaterai 6.000, surat pernyataan bermaterai 6.000, nanti ada di bawah, kemudian SKCK, surat keterangan sehat jasmani, dan surat keterangan sehat rohani, ada 2 ini ya. Kemudian surat keterangan bebas narkoba. Oke, sekarang lampiran 3 DRH. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Di sini memang diberikan lampiran DRH, tetapi ternyata yang dimasukkan atau dilampirkan pada saat pemberkasan itu adalah DRH dengan format yang ada pada akun SSCN. Nah, seperti ini DRH-nya untuk pendidikan di dalam dan luar negeri, ini diisi, kemudian kursus atau latihan di dalam dan di luar negeri, kemudian ada riwayat pekerjaan, kemudian pengalaman jabatan atau pekerjaan, kemudian pengalaman ke luar negeri, tanda atau jasa penghargaan, keterangan keluarga, kemudian anak dan lain sebagainya ya, bapak dan ibu kandung, bapak dan ibu mertua, memang cukup banyak, saudara kandung, keterangan organisasi, semua mengikuti pendidikan pada SLTA ke bawah. Kemudian di pendidikan pada perguruan tinggi organisasinya. Kemudian sesudah selesai pendidikan. Kemudian keterangan lain-lain. Nah, di sini ada surat keterangan berkelakuan baik, kemudian keterangan berbadan sehat. Ini sehat jasmani tadi ya. Keterangan lain yang dianggap perlu. Dan di situ ada nomor suratnya ya, nomor surat yang diberikan. Jadi surat kesehatan jasmani, rohani, SKCK itu ada nomor suratnya. Kemudian tanggalnya. Ini benar-benar harus teliti. Nah, di sini perhatian, harus ditulis dengan tangan sendiri menggunakan kapital atau balok dan tinta hitam. Maksudnya untuk mengisi DRH ini, kolom-kolomnya itu kita isi dengan tulisan tangan. Kemudian jika ada yang salah dicoret, yang dicoret tersebut tetap terbaca, kemudian yang benar dituliskan di atas dan di bawahnya dan di paraf. Kolom yang kosong diberikan tanda. Lampiran 4, surat pernyataan. Yang bertanda tangan di bawah ini nama, tempat dan tanggal lahir, agama, alamat. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan dan seterusnya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS dan seterusnya, tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan pemerintah, bersedia mengabdi pada satuan kerja dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 tahun sejak TMT PNS. Nah, khusus untuk nomor 5 ini juga dulu ada revisi, teman-teman. Jadi, ini memang lampiran di suratnya ini, tetapi tetap mengacu kepada surat pernyataan yang dikeluarkan oleh BKN. Ternyata di BKN itu, nomor 5 itu dihilangkan. Jadi, tidak ada pernyataan terkait dengan bersedia mengabdi pada satuan kerja dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 tahun. Itu tidak ada seperti itu. Jadi ini dihapus, sehingga waktu itu kita juga menggunakan 2 surat pernyataan untuk jaga-jaga. Ternyata pada saat kita menyerahkan kepada panitia, yang diminta adalah surat pernyataan tanpa ada pernyataan nomor 5 ini. Kemudian nomor 6, tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik. Kemudian nomor 5, surat pernyataan rencana penempatan. Sayang bertanda tangan di bawah ini nama, NIP, dan seterusnya. Dengan ini menyatakan saudara dan seterusnya. Tapi waktu itu kita diminta untuk mengosongi saja ini. Oleh panitia kita diminta untuk mengosongi ini. Kemudian lampiran 6.
permohonan pengunduran diri. Nah, ini bagi yang ingin mengundurkan diri. Tapi saya kira teman-teman tidak ada yang ingin mengundurkan diri ya, karena sudah diterima, ya jangan sampai mengajukan permohonan pengunduran diri. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Saya akan menjawab sesuai dengan informasi yang saya dapatkan dan sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.